lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa dalam bidang keuangan, di mana lembaga ini nantinya akan bergerak dengan cara untuk menghimpun dana dari masyarakat. Selain menghimpun juga akan menyalurkan dana tersebut untuk proyek pembangunan, sehingga nantinya bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang berupa bunga atau persentase. Yang pertama, manfaat realokasi pendapatan. Dengan kata lain, bahwa pendapatan yang diterima atau didapatkan oleh masyarakat bisa menjadi lembaga ini menyimpannya, karena pendapatan tersebut tidak akan diganggu-gugat sehingga nantinya bisa digunakan untuk masa yang akan datang dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Yang kedua, manfaat dari segi likuiditas. Manfaat dari lembaga tersebut juga dapat dirasakan dari segi likuiditas, di mana masyarakat yang memiliki kebutuhan atau keperluan bisa mendapatkan uang tunai dengan cara yang mudah, sehingga nantinya tidak merasa khawatir dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Manfaat kemudahan transaksi. Selain manfaat dari segi alokasi pendapatan dan segi likuiditas, bisa juga mendapat manfaat dalam melakukan transaksi dengan mudah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa biasa ada orang yang membutuhkan uang dengan mendesak namun memiliki kendala dalam kesulitan transaksi. Akan tetapi, dengan menggunakan lembaga ini bisa menghemat waktu dan tenaga untuk masalah transaksi. 4. Manfaat untuk mengalihkan aset. Pengalihan aset bukan berarti bahwa aset yang telah ditabung disebut dialihkan dan tidak digantikan. Akan tetapi, pengalihan aset dapat hal ini adalah meminjamkan dana di tabungan masyarakat kepada pihak yang lain. Kemudian pihak yang lain tersebut nantinya akan membawa pinjaman dari lembaga di dalam masa waktu yang telah ditentukan. Fungsi dari lembaga keuangan. 1. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan. Fungsi yang pertama ini adalah fungsi kekayaan dalam lembaga khusus keuangan dengan cara menahan nilai aset yang telah dimiliki, di mana nilai aset yang dimiliki ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja yang dilakukan, namun hanya sebagai pendapatan yang diperoleh saja yang bisa dijadikan sebagai penyimpanan kekayaan. 2. Sebagai fungsi pembayaran. Lembaga khusus keuangan juga memiliki fungsi pembayaran dengan menyediakan berbagai pilihan mekanisme sesuai dengan kebutuhan. Adapun mekanisme yang disediakan seperti mekanisme atas transaksi untuk barang dan jasa. Selain itu, ada juga mekanisme transaksi melalui cek, kartu kredit, giro, dan juga biliet, sehingga nasabah merasa nyaman untuk memutar dana yang dimiliki. 3. Memberikan sebuah jaminan. Jaminan yang diberikan tersebut membuat masyarakat atau nasabah merasa aman dan percaya, karena jaminan yang dimaksud adalah jaminan dalam bidang hukum dan moral yang berkaitan dengan keamanan dan dana masyarakat, sehingga dana tersebut bisa tersimpan dengan baik dan bisa diambil kapanpun dana itu dibutuhkan untuk berbagai keperluan. 4. Memberikan pengetahuan dari informasi. Fungsi yang satu ini nantinya akan menjalankan tugasnya sebagai salah satu pihak yang memiliki keahlian dan sebagai analisis ekonomi. Selain ekonomi yang bisa menganalisis kredit yang akan digunakan untuk kepentingan sendiri maupun nasabah, bukan hanya itu saja, lembaga ini juga akan menyebarkan sebagai informasi kegiatan dan keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah. 5. Sebagai transmutasi kekayaan. Transmutasi kekayaan dapat diartikan sebagai suatu proses pengalihan yang bersifat kewajiban oleh lembaga menjadi sebuah aset, di mana pengalihan tersebut nantinya memiliki waktu jatuh tempo yang berdasarkan dengan keinginan nasabah. Namun, sebelumnya harus ada sebuah kesepakatan dari pihak penabung dan juga pihak lembaga. 6. Berfungsi sebagai pembiayaan. Fungsi pembiayaan atau sebagai kredit ini akan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan konsumsi dan juga membiayai kebutuhan investasi ekonomi. 7. Fungsi likuiditas. Fungsi ini adalah berusaha memberikan kepercayaan atau keyakinan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa percaya bahwa aset yang telah disimpan tersebut akan aman. Selain aman, juga akan dikembalikan pada saat dibutuhkan nantinya maupun aset tersebut jatuh tempo. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga yang pertama adalah lembaga non-bank, di mana lembaga non-bank ini nantinya bertugas dalam memberikan jasa tentang keuangan, kemudian akan menarik dana yang berasal dari masyarakat dengan secara tidak langsung. Adapun contoh dari lembaga non-bank ini adalah perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan leasing, dan lain sebagainya. 2. Lembaga keuangan bank. Jenis yang kedua adalah lembaga bank yang memiliki tujuan sebagai perantara keuangan untuk menerima dan menghimpun, di mana menghimpun yang dimaksud ini adalah menghimpun simpanan uang, menerbitkan banknot, dan juga untuk simpanan uang. Selain itu, bank ini juga terbagi menjadi bank umum, bank sentral, dan juga bank pengkreditan rakyat.